Website yang bagus dan menghasilkan tuh yang seperti apa sih? Simak terus. Ada beberapa kriteria dari sebuah website yang bisa menghasilkan banyak penjualan. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat website atau sudah punya website, coba deh perhatikan 4 kriteria berikut ini. Apakah sudah ada di website kalian atau justru nggak ada sama sekali? Tapi sebelum itu saya mau ucapin terima kasih untuk Hostinger yang sudah mensupport video ini. Buat teman-teman yang belum tahu, Hostinger adalah salah satu penyedia layanan web hosting di Indonesia yang punya banyak sekali layanan yang bisa kalian gunakan. Mulai dari shared hosting, cloud hosting, email hosting, sampai WordPress hosting. Nah, di bulan November ini, Hostinger punya program spesial Black Friday, di mana kalian bisa dapatkan bonus sampai dengan 90% setiap pembelian hosting di Hostinger. Hostinger juga punya banyak keunggulan. Selain UI-nya yang user-friendly dan simple sehingga memberikan kemudahan setup untuk kita, Hostinger juga punya performa dan kecepatan yang baik berkat SSD drive yang digunakan dan sistem light speed case agar website kita bisa diakses dengan sangat cepat. Dan buat teman-teman yang masih pemula, Hostinger memiliki kontrol panel yang user-friendly sehingga sangat mudah dipahami dan digunakan oleh pemula. Tidak hanya itu, jika teman-teman punya kendala apapun, Hostinger punya tim support yang siap bantuin kita 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jadi pernah satu ketika saya punya kendala untuk memindahkan website WordPress saya, dan dengan sigap, tim Hostinger langsung bantu masalah saya sampai tuntas. Harga yang ditawarkan juga terjangkau. Untuk web hosting premium dengan segudang fitur ini, teman-teman hanya perlu keluarkan 22 ribuan saja per bulan. Itu kalau teman-teman langsung berlangganan selama 4 tahun. Tapi kalau teman-teman pengen daftar yang 1 tahun dulu juga boleh, teman-teman cukup membayar 39 ribuan saja per bulan. Dan itu sudah termasuk nama domain dan fitur tambahan lainnya seperti SSL atau security untuk keamanan website. Menariknya lagi, di program Black Friday ini, teman-teman bisa dapatkan diskon tambahan sampai dengan 90% dengan memasukkan kode kupon Bang Izan. Jadi tunggu apa lagi? Klik link yang ada di deskripsi video ini dan miliki hostingmu sekarang. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang bertanya sama saya, Bang, saya sudah punya website, saya sudah bikin website, tapi kok penjualan masih gini-gini aja ya, nggak ada perubahan sama sekali atau bahkan malah saya rugi karena bikin website itu keluar biaya. Nah, buat teman-teman yang bertanya seperti ini atau punya masalah yang sama, coba perhatikan video ini sampai selesai. Saya akan coba jelaskan 4 kriteria website yang bisa teman-teman gunakan untuk sebagai acuan supaya websitenya bisa lebih menghasilkan. Tapi sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru di channel ini. Nah, kriteria website menghasilkan yang pertama adalah customer journey. Ini adalah hal basic yang sangat penting dan nggak boleh teman-teman lewatkan. Hal yang paling sering dialami oleh teman-teman kita ketika menggunakan jasa pembuatan website yang murah, itu adalah mereka nggak memahami bagaimana sih customer journey ini. Customer journey ini adalah serangkaian proses yang dilewati oleh pengunjung yang awalnya dia hanya pembaca biasa, kemudian dia tertarik dan kemudian akan menjadi customer atau pembeli dari produk yang kita tawarkan. Dan untuk membuat mereka tertarik itu kita harus punya strategi marketing yang jelas, nggak boleh asal-asalan. Jangan sampai Anda sudah capek-capek promosi sana-sini, sudah capek-capek menge-share artikelnya, tapi semuanya jadi sia-sia karena pengunjung yang datang itu tidak terkonversi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah desain dan kecepatan. Saya tuh salah satu orang yang nggak begitu peduli ya dengan seberapa bagus sih desain dari sebuah website, karena website yang paling bagus sedunia pun itu bisa aja nggak menghasilkan penjualan. Dan ini akan jadi hal yang percuma ya, karena tujuan kita sebetulnya mendatangkan pengunjung itu kan supaya mereka menjadi customer, mereka menjadi pembeli, bukan memanjakan mata mereka dengan desain yang luar biasa. Ya, meskipun begitu kita juga nggak boleh 100% mengabaikan desain website ini. Kita harus tetap perhatikan struktur warna dan juga font yang kita gunakan supaya tetap enak dibaca. Saya justru seneng fokus dengan performa dari website itu sendiri. Misalnya kecepatan. Karena Google ini sangat senang dan sangat merekomendasikan website dengan kecepatan yang baik. Nah, kalau teman-teman menggunakan Hostinger sebagai layanan hosting yang teman-teman gunakan, itu mereka sudah memakai fitur yang namanya light speed case. Nah, ini akan mengurangi loading website kita dan membuat performa website kita menjadi lebih maksimal. Kemudian yang ketiga adalah sitemap. Nah, sitemap ini adalah peta situs atau bagan perencanaan dari sebuah website. Ya, secara gampangnya ini adalah menu-menu dari website teman-teman. Jadi misalnya kita punya website profil perusahaan. Nah, di situ teman-teman bisa membuat sitemapnya ya dari beranda, kemudian layanan. Dan layanan nanti bisa di drop down lagi, nanti bisa menu-menu di bawah layanan itu apa aja.
dia menawarkan layanan apa aja. Kemudian ada misalnya dikasih produk. Nah, produk yang ditawarkan itu apa aja. Jadi di dalam produk nanti bisa ada menu-menu yang ada menu-menu lain seperti itu. Ada juga nanti bisa ditambahkan misalnya tentang perusahaan. Nah, di sana nanti bisa ditambahkan visi misi atau yang lainnya. Nah, sitemap itu harus kita pikirkan sejak awal teman-teman ya. Sebelum membuat website kita harus memikirkan sitemap ini supaya nanti memudahkan Google untuk mengindeks website kita. Yang keempat adalah konten dan juga interaksi. Fungsi dari konten sendiri itu bukan cuma untuk mendatangkan pengunjung dari internet ya, untuk mengunjungi website kita, tapi dia juga bertugas untuk membuat mereka betah berlama-lama untuk membaca website kita. Dan untuk membuat konten yang menarik, kita juga perlu memikirkan mulai dari gaya bahasa, kemudian gambar atau video yang dimasukkan itu harus relevan dan juga menarik. Nah, ketika konten Anda menarik, konten kita disukai oleh pengunjung website, itu mereka akan dengan sendirinya membagikan, mereka dengan sendirinya komen. Ya, nah itu yang namanya interaksi ya. Itu akan meningkatkan engagement dari website kita. Nah, itu adalah 4 kriteria website yang bisa menghasilkan penjualan. Nah, silakan teman-teman yang sudah memiliki website bisa diterapkan 4 kriteria ini supaya websitenya bisa lebih berkembang. Nah, jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media supaya lebih bermanfaat. Nah, cukup sekian video dari saya. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.